Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 28 Agustus 2020, kita merayakan Pesta Santo Agustinus. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 1-13. Kita diingatkan supaya menjadi pemimpin yang inspirasional bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk memberi contoh yang baik kepada sesama kami, entah sebagai pemimpin agama, pemerintah, maupun pemimpin keluarga. Kami berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kami akan peran kami sebagai orang Kristen untuk keselamatan jiwa dan menghantar sesama kepada Kristus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1-13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pemimpin yang inspirasional bagi sesama. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Ia lahir dari satu keluarga kaya. Bapaknya seorang tuan tanah yang kaya raya tetapi tidak beragama. Tetapi kemudian dipermandikan masuk Katolik menjelang saat kematiannya. Kekafiran bapaknya turut mempengaruhi kehidupan Agustinus. Agustinus tidak dipermandikan sejak masa kecil. Ia baru dipermandikan sewaktu ia sudah menginjak masa dewasa. Ibunya Monica, seorang Katolik yang sangat setia. Ia selalu mendoakan suami dan anaknya. Monica sungguh menanamkan benih iman Kristen kepada mereka. Doanya bertahun-tahun menghasilkan buah. Suami dan anaknya bertobat dan memberi diri untuk dipermandikan. Agustinus seorang anak pintar. Karena kepintarannya, ia dikirim oleh orang tuanya untuk studi di Roma, belajar retorika dan bahasa Latin. Di Roma kehidupan moralnya rusak. Sesudah menyelesaikan studinya di Roma, ia pindah ke Milano, mengajar retorika di sana. Karena kehebatannya dalam mengajar dan kefasihannya dalam berpidato, begitu banyak orang yang senang dengan beliau. Di Milano ia dekat dengan Uskup Ambrosius yang saleh. Agustinus menyaksikan dari dekat cara hidup para biarawan yang mengikuti suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan.
Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh. Khotbah Uskup Ambrosius juga turut mempengaruhi hidupnya. Pada suatu hari ia mendengar suara ajaib seorang anak. Kata anak itu, "Ambillah dan bacalah." Tanpa banyak berpikir, Agustinus menjamah kitab suci yang ada dekat situ, membukanya dan membaca apa yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Marilah kita hidup sopan, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkap senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu dibaca dalam Roma bab 13 ayat 13-14. Sesudah membaca tulisan itu, Agustinus akhirnya terbuka pikirannya dan melihat kebenaran. Kemudian ia bertobat dan dipermandikan. Selanjutnya ia masuk seminari, ditabiskan imam. Sesudah ditabiskan, ia membantu uskup di Hippo, Afrika Utara. Sewaktu uskup Hippo meninggal, ia diangkat menjadi uskup Hippo. Sebagai uskup, ia melayani umatnya dengan hati. Ia menulis banyak buku. Lewat buku dan khotbahnya, ia salurkan pikiran-pikiran yang mengajak orang untuk bertobat. Agustinus sudah menjadi inspirator bagi banyak orang. Ia sangat menaruh perhatian besar pada umat, terutama yang miskin dan yang melarat. Ia melayani mereka dengan sangat setia. Itulah pemimpin yang sudah menjiwai kepemimpinan Yesus Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang membuat 5 gadis itu bijaksana dan 5-nya bodoh? Alasannya karena perbedaan konsep. Yang bijaksana berpikir bahwa pengantin pria akan datang kapan saja, pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Sementara gadis yang bodoh sangat yakin bahwa pengantin pria itu tidak akan datang pada waktu malam, karena itu tidak perlu menyiapkan minyak. Pesan moral dari bacaan ini adalah bahwa rencana Tuhan tidak bisa ditebak dengan sangat pasti oleh manusia. Karena yang harus dilakukan manusia adalah selalu siap sedia menantikan Tuhan sambil menghidupi jiwa raga kita dengan nilai-nilai Injil. Santo Agustinus pada awalnya seperti gadis bodoh, hidup menurut pendapat, kemauan, dan kehendaknya sendiri. Tetapi kemudian ia bertobat dan merangkul Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam tulisannya dia berkata, "Lambat aku mencintai engkau, sebab sesungguhnya engkau ada di dalam, dan aku di luar. Dan aku mencari engkau di luar, dan aku yang jelek jatuh pada barang-barang menarik yang engkau ciptakan." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayati dan amalkan apa yang sudah diajarkan Kristus. Jangan berpegang teguh pada pikiran dan kemauan sendiri yang akan mendatangkan malapetaka. Sebaliknya, ikutilah apa yang sudah diajarkan Kristus untuk selalu bersiap-siap. Bertobatlah kalau kita bersalah dan berdosa. Kembalilah kepada Tuhan, penyelamat kita. Ikutilah Santo Agustinus, dia sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memsadarkan kita akan peran dan tugas kita sebagai orang Kristen untuk selamatkan jiwa sesama dan menghantar mereka kepada Kristus. Kita memohon Santo Agustinus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.